Fadli Tarigan, punya proyekan namanya Gun Gun Noise. Kalau nama sih ada beberapa yang nanya, ya udahlah Gun Gun Noise itu menurut aku sesuatu yang diulang-ulang itu lucu. Jadi kenapa nggak noise jadi lucu aja gitu kan? Eh, Kalau pertama kali dengar noise itu ya standar. Rata-rata ngaris semua orang kayak gini, kayaknya yang suka metal ya. Dari grindcore, suka metal, hardcore punk itu dari grindcore. Awalnya pasti intronya noise gitu. Ini apa nih? Tapi ternyata fit dengan musiknya grindcore itu sendiri. Terus mencoba pertama itu sebenarnya gara-gara punya project namanya Hope, hardcore punk gitulah ya, doom sludge gabung-gabung. Nah ternyata dimasukin juga cocok untuk per noise-noisean. Jadi di zaman itu mencoba gitar, feedback gitar kita olah waktu itu. Jadi barulah waktu itu band aku jadi pembuka salah satu band bernama Full of Hell di Johor Baru, Malaysia. Dan aku ngelihat open act-nya tuh ada noise, ada band. Wah apa nih? Tiba-tiba datang orang dari Singapura, dari Malaysia, main bawa-bawa pedal banyak-banyak. Wah ini apa ini? Gila ini apa nih? Nah kebetulan ketemu juga Legend, salah satu Legend waktu itu Circuit Trip. Ah macam lah, jangan bukan Circuit Trip aja tuh, banyak pokoknya Legend-Legend semua. Yang singkat aku tuh itu waktu itu betul-betul terbelangak lah bagi orang-orang yang suka pedal gitar loh zaman itu. Wah ini efek apa semua nih, kok knobnya banyak kali, jadi gitu. Baru terbuatlah Gun Gun Noise. Nah kalau referensi sebenarnya sekali jalan. Waktu itu karena punya gear gitar ya itu dulu dimanfaatin. Baru waktu itu diundang main ke Singapura. Oke. Ngelihat mereka mainnya kayak mana ininya. Nah referensinya banyak. Ada Circuit Trip pastinya. Ada SIN, Sin dari Singapura. Ada Raymond Red. Lokal-lokal aja sih sebenarnya yang aku lihat. Karena ada lagi Mampus dari Kuala Lumpur atau Malaysia lupa. Itu luar biasa. Ada Red main cut up, ada genrenya cut up lagi, putus nyambung gitulah sinyalnya. Jadi itu semua jadi referensi. Kalau aku pribadi aku nggak mau ada genre sih di Gun Gun Noise, harus noise kah, harus drone kah, harus cut up, enggak. Karena aku suka semuanya. Terus kalau drone aku terinspirasinya itu dari To Die waktu itu. Battle sama Circuit Trip. Gila. 30 menit drone, mampus betul-betul terbaik. Awalnya sih Gun Gun Noise pengennya ngerilis pedal ya. Karena aku udah punya banyak project dan tiba-tiba pandemi nggak tahu ngapa-ngapain, ngeband susah lah. Kau kan punya project noise, ya udah waktu itu jadilah buat album namanya Tidak Puasa di Bulan Puasa. Isinya mendokumentasikan aja pedal-pedal yang aku pakai di zaman itu, jadi biar ngingat aja lagi. Intinya kayak gitu. Bahkan album kedua ini one and a half DEKFT kalau nggak salah namanya, lupa. Nah karena pelupa tadi itu sebenarnya album yang kedua itu mendokumentasikan perjalanan hidup aku 1,5 dekade. Itu kan ada 1,5 dekade bla bla bla, itu mendokumentasikan hal buruk sampai hal yang manis sampai hal yang menyenangkan. Karena aku pelupa, makanya jadi kalau dengar album itu jadinya ngingat kembali lah masalah dekade-dekade itu. Setengah dekade, nyaris setengah hidup aku. Nah, lagu yang aku bawain tadi itu judulnya yang pertama intro, ya standar intro aja. Lagu kedua Silver Night, karena aku kangen naik MRT di Singapura. Mendokumentasikan itu, menurut aku naik kendaraan umum tuh betul-betul menyenangkan, bisa ngeliat orang, ngejek orang lah. Macam-macam, apalagi Singapura ya dengan berbagai macam ras, bau badan, wangi badan, macam-macam, rambut. Nah itu mendokumentasikan itu. Dan satu lagi terakhir adalah Rain in June. Betul-betul suatu keajaiban hujan di bulan Juni yang aneh aja menurut aku. Bahkan ada manisnya, ada buruknya gitulah. Ketika hujan tuh banyak cerita lah. Jadi makanya Rain in June yang itu.
Oke, saya mau menjelaskan gear saya. Yang paling pertama dari semua itu bukan pedal, bukan apa, tapi power supply yang oke. Nah, saya di sini pakai AVT power supply, noise apa tuh namanya, zero noise system. Memang lumayan lah, nggak bisa dibilang zero. Aku kasih nilainya 7 dari 10 ini. Tapi dia nggak isolated, itu yang disayangkan. Maunya isolated ya. Tapi harganya juga terbaik lah untuk harga segitu. Nah, barulah kita ngomong pedal setelah sumber makanannya oke untuk pada pedal ini, nutrisinya oke, barulah kita ke pedal nih. Nah, pedal yang pertama pastinya sumbernya itu dari apa aku pakainya? Sumbernya ada 2, yaitu shaker nih. Selanjutnya adalah white noise generator dari handphone. Jadi lebih simpel aja. Kalau kita mau buat betul-betul analognya, betul-betul elektroniknya, lumayan ribet dan lumayan makan waktu dan harga pastinya. Nah, dari situ saya masuk line selector nih. Ada selector A atau B. A itu shaker, B itu white noise generator yang dari apps bisa dicari di Google Map. Wow. Enggak lah, di Play Store apalah itu namanya. Baru dari situ saya masuk ke gun pedals. Yang saya bilang pertama tadi, gun noise itu awalnya pengen buat pedals, yaitu, nah spellingnya nggak tahu nih, RETCH. Ini pokoknya sinyal yang high atau mid dibuat jadi low habis-habisan. Jadi kalau misalnya gitar jadi betul-betul kayak suara bass. Nah, yang vomit kebalikannya, dari suara yang low atau mid dirubah menjadi betul-betul se-high-high-nya, high frekuensi. Terus kita masuk ke Dirty Robot. Nah, ini pedal line pedal kesukaan aku dari apa namanya nih, Digitech, terbaik, berat, kokoh, mantap. Nah, ini pedal yang keren kenapa? Ada flangernya, ada delaynya, jadi buat sesuatu yang baru, menurut aku jadi oke. Nah, dia kan stereo. Aku buat line pertamanya ini yang sumber kita tadi dari A atau B ini masuk ke sini baru kemari. Nah, yang ini aku feedbackkan lagi balik. Jadi betul-betul baik lagi jadi noise, jadi looping terus looping. Jadi menghasilkan suara yang oke menurut aku. Biasanya orang dipakainya tuh di Boss digital delay itu biasanya ada yang stereo dibalikin lagi. Itu saya lihat kayak gitu. Nah, dicoba juga oke ternyata di sini. Nah, baru saya masuk gun noise pedal yang dibuild di Waton. Nah, line selector sama Waton ini sama gun noise yang ini dibuild di sana. Idenya dari saya, yang ini dari pedal legendaris Boss HM2 heavy metal. Nah, tapi di sini saya ada blend, jadi bisa ada suara clean-nya dan juga ada boosternya. Boosternya bisa kita taruh di depan atau di belakang. Kalau di depan dia bisa membuat si suara HM2-nya lebih kasar. Kalau yang di belakang kita taruh jadi dia jadi cuman booster, menaikkan master volume nih boosternya. Lanjut lagi kita masuk ke pedal buatan saya, yaitu HRV and John Mayer Lover Sax. Jadi ini nggak cocok buat dipakai sama pencinta John Mayer atau HRV. Jadi ini based on DoD death metal, pedal yang udah lumayan susah dicari dan legendaris di scene noise. Tapi saya buat komponen lebih bagus lagi. Contohnya kapasitas resistornya saya pakai karbon komposit, lebih bagus lagi. Dan di sini ada gain. Nah, jarang-jarang nih di DoD death metal tuh nggak ada gain. Jadi di sini ada gain, bisa diatur, jadi bisa lebih lembut lagi lah nih. Ya. Terus kita masuk lagi ke DoD Midbox. Nah, ini pedal kesukaan aku, salah satu pedal kesukaan aku, synthesizer. Jadi pemain bass nih suka nih dengan ini. Nah, ini khususnya saya buat di sini untuk low, frekuensi low-nya lebih nendang. Tapi ada kelemahannya sih, volumenya jadi rendah. Tapi nggak apa-apa, bisa kita antisipasi dengan pedal-pedal yang lain atau volumenya kita naikin gitu aja sih. Jadi nggak ribet. Nah, baru terakhir ada di Asmat. Asmat ini dibuat oleh KS Aji, salah satu OG di Batam atau Tanjung Pinang yang betul-betul keren buildernya. Dia ini ya Asmatnya. Dia itu kecil, oke. Nah, KS Aji ini terkenal membuat drive-nya oke tuh, ada macam-macam, bisa dilihat aja di Instagramnya ya kan. Terus kecil oke. Nah, di sini ada digital delay, ada analog delay, ada reverse. Nah, untuk pedal kecil ini
betul-betul kompleks dan betul-betul keren menurut aku, beda dengan delay-delay lainnya yang sejauh ini aku coba. Nah itu dia gearnya sejauh ini, dan aku pakai Orange Bass Terror 1000 watt ya untuk nendangkan aja. Biasa orang pakai 100 watt, kita kali aja 10 jadi 1000 watt karena kan noise. Oke, terima kasih atas waktunya, terutama Lokasuara, terima kasih, dan teman-teman yang berkontribusi di Lokasuara Live ini. Oke, bye.